Selamat datang di ketinggian 30.000 kaki di atas langit Eropa 1943. Ini bukan perjalanan wisata, ini adalah lingkungan kerja yang mematikan berdurasi 8-10 jam. Di sini suhu di luar bisa mencapai minus 50 derajat. Di dalam, kebisingan mesin memecahkan telinga. Kita akan bedah seperti apa rasanya hidup di dalam bomber B-17 Flying Fortress, bukan sebagai mesin, tapi sebagai rumah bagi 10 orang manusia. Kita akan lihat bagaimana mereka makan, bagaimana mereka buang air, dan bagaimana mereka bertahan hidup dari tembakan langsung. Ini adalah pengalaman perang yang nyata tanpa dilebih-lebihkan. Sebelum kita masuk ke pengalaman krunya, penting untuk tahu, pesawat ini dibuat untuk apa? B-17 punya julukan Flying Fortress, dan itu bukan cuma nama keren. Dia dirancang oleh Amerika Serikat untuk satu misi sulit, melakukan pengeboman presisi di siang hari. Kenapa siang hari? Karena saat itu mereka yakin bisa menyerang target dengan akurasi lebih tinggi. Konsekuensinya, B-17 harus siap berhadapan langsung dengan pesawat tempur musuh Jerman dan tembakan anti-pesawat atau Flak. Makanya, B-17 tidak dibuat cepat, dan kapasitas bomnya pun bukan yang paling besar. Kekuatan utamanya ada di pertahanan diri. Desain B-17 adalah sebuah benteng terbang. Dia dipersenjatai dengan sekitar 13 senapan mesin berat kaliber 50 yang tersebar di hampir semua sisi. Ada di hidung, di atas, di bawah, kubah kecil yang menggantung, di samping, sampai di ekor. Ide mereka sederhana, terbang dalam formasi ketat dan senapan satu pesawat akan melindungi pesawat di sebelahnya. Ini adalah kompromi. Desain ini bikin pesawatnya kuat, bisa pulang dengan lubang besar di sayap atau mesin mati. Tapi di sisi lain, desain ini menciptakan lingkungan kerja yang brutal. Kru harus duduk berjam-jam di samping senapan di ruang sempit, hanya demi menjaga benteng ini tetap utuh. Sekarang, kita masuk ke dalamnya. Bagaimana rasanya menghadapi lingkungan sebrutal itu secara langsung? Bayangkan ini, pesawat terbang di ketinggian 30.000 kaki. Suhu udara di luar bisa mencapai minus 50 derajat Celcius. Di dalam kabin, tidak ada pemanas yang berfungsi sempurna, terutama di bagian hidung dan ekor pesawat. Ruangan ini adalah sebuah freezer logam. Untuk bertahan dari kondisi ini, setiap kru wajib pakai pakaian berlapis tebal, ditambah sepatu bot dan sarung tangan listrik. Pakaian ini dialiri listrik tegangan rendah dari sistem pesawat. Jika sistem listrik ini rusak sedikit saja, atau jika senapan harus dibuka untuk menembak, risiko radang dingin atau frostbite bisa menyerang jari atau kaki dalam hitungan menit. Kondisi ekstrim ini bahkan mempengaruhi makanan. Kru membawa sandwich atau coklat batangan. Saat dikeluarkan, makanan ini seringkali sudah membeku keras di saku mereka. Makan hanya bisa dilakukan dengan melepas masker oksigen sebentar, menyuap cepat, lalu pasang lagi. Sedikit saja terlambat, mereka bisa pingsan karena kekurangan oksigen. Selain dingin, kebisingan adalah musuh utama. 4 mesin besar Wright Cyclone membuat suara di kabin mencapai lebih dari 100 desibel. Tanpa alat bantu, komunikasi sama sekali tidak mungkin. Kehidupan kru bergantung sepenuhnya pada intercom atau headset. Jika intercom rusak karena tembakan atau masalah teknis lain, kru jadi terisolasi total. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di bagian lain pesawat. Komunikasi harus pakai isyarat tangan. Mereka di udara selama 10 jam. Kebutuhan manusia dasar tidak bisa hilang. Soal buang air kecil, kru di kokpit disediakan botol khusus. Tapi bagi penembak di posisi sempit seperti di kubah bawah atau ekor, situasinya sulit. Melepaskan terlalu banyak pakaian di suhu beku adalah risiko besar. Untuk buang air besar, disediakan ember kimia atau Elsan bucket di dekat operator radio. Ini dilakukan di ruang sempit, bergetar, dan di tengah kebisingan. Makanan mereka di darat pun sudah diatur untuk meminimalkan kebutuhan ini di udara. Ketika ember harus dikosongkan, itu dilakukan melalui lubang di lantai pesawat. Tentu saja saat pesawat sudah aman di atas laut atau di pangkalan sendiri. Ini adalah aspek perang yang paling tidak nyaman tapi harus dihadapi. Di dalam B-17 ada 10 orang, dan setiap posisi membawa tekanan, bahaya, dan tanggung jawab masing-masing. Pertama ada The Lonely Man, penembak kubah bawah atau Ball Turret Gunner. Posisi ini adalah yang paling mengerikan. Penembak Ball Turret duduk meringkuk di dalam kubah kecil berbentuk bola yang menggantung di perut pesawat. Posisinya terisolasi, sempit, dan dia harus melihat ke bawah memutar kubah itu. Dia sangat rentan terhadap serangan dari bawah. Yang paling parah, dia tidak bisa bergerak bebas. Jika pesawat harus mendarat darurat dengan perut,
Posisi ini adalah posisi maut. Jika dia tidak sempat menarik kubahnya ke atas dan masuk kembali ke badan pesawat, dia akan tewas terhimpit seketika. Kedua ada the brains and the eyes, yang terdiri dari pilot, navigator, dan bombardier. Di bagian depan, ada 4 perwira yang harus berbagi ruang dingin di hidung pesawat. Pilot memegang beban komando dan fokus yang gila. Tugas utamanya bukan hanya menerbangkan, tapi menjaga pesawat tetap berada di formasi ketat. Jarak sayap antar pesawat hanya beberapa meter. Sedikit saja kesalahan, karena turbulensi atau serangan, tabrakan di udara adalah konsekuensi nyata. Navigator dan bombardier duduk di hidung kaca yang terekspos. Mereka harus bekerja dengan peta dan bom sight mereka di tengah guncangan. Bombardier khususnya harus mengambil alih kendali pesawat selama beberapa detik krusial di atas target, memastikan bom jatuh sepresisi mungkin, sambil tahu bahwa momen itu adalah saat mereka paling rentan terhadap tembakan. Ketiga ada the mechanic, yaitu flight engineer dan top turret gunner. Dia duduk persis di belakang pilot, bertugas mengoperasikan senapan di kubah atas, tapi tanggung jawab utamanya adalah sistem mesin. Ketika flak menghantam dan mesin rusak, flight engineer adalah satu-satunya orang yang diharapkan bisa memperbaikinya di udara. Dalam kasus yang ekstrim, dia bahkan harus merangkak keluar ke sayap pesawat untuk mencoba memperbaiki masalah mesin. Tugasnya menuntut keahlian teknis tingkat tinggi di bawah tekanan pertempuran. Kemudian yang terakhir ada tail gunner dan waist gunner. Mereka adalah mata dan pelindung bagian belakang dan samping. Waist gunner berdiri di samping lubang terbuka di tengah badan pesawat, terpapar udara dingin. Tail gunner duduk sendiri di bagian paling belakang. Tugas mereka sederhana, awasi langit. Begitu pesawat musuh terlihat, mereka harus segera melapor ke intercom dan mulai menembak. Mereka bekerja sambil tahu bahwa merekalah yang pertama akan diserang jika ada pesawat tempur musuh yang lolos dari perlindungan formasi. Perasaan aman datang dari suara senapan kaliber 50 yang mereka tembakkan sendiri. Setelah berjam-jam terbang dingin dan bising, pesawat B-17 tiba di zona merah, wilayah target. Disinilah ketegangan berubah menjadi kengerian. Ancaman terbesar saat mendekati target adalah tembakan anti pesawat atau flak. Ini bukan tembakan biasa, tapi peluru meriam berkaliber besar yang meledak di udara, memuntahkan ribuan pecahan logam panas atau shrapnel. Saat flak meledak, suaranya di luar adalah dentuman keras. Tapi yang mengerikan adalah suara pecahan logam yang merobek badan pesawat yang tipis. Rasanya seperti berada di dalam drum aluminium yang dipukul keras. Bau mesiu dari flak akan tercium, bercampur dengan bau bubuk mesiu dari senapan kaliber 50. Kru tidak bisa bergerak. Mereka harus tetap di pos, mengabaikan ketakutan, sambil tahu pecahan logam itu bisa menembus badan pesawat kapan saja. Jika flak tidak cukup, datanglah pesawat tempur Jerman, seperti Focke-Wulf atau Messerschmitt. Taktik yang paling ditakuti adalah serangan langsung dari depan, atau head-on pass. Pilot-pilot tempur Jerman menyerang dari arah depan B-17 yang bergerak sangat cepat. Ini membuat waktu reaksi kru penembak sangat singkat. Serangan ini bertujuan melumpuhkan seluruh kokpit. Jika tembakan ini berhasil, 4 perwira sekaligus, pilot, kopilot, navigator, dan bombardir bisa tewas seketika dan pesawat akan jatuh tak terkendali. Saat serangan datang, bau minyak dan asap ditambah suara tembakan otomatis yang menderu memenuhi kabin. Kru yang tidak menembak harus mengikat diri erat-erat saat pilot melakukan manuver darurat untuk menghindar. Ketika pesawat rusak parah, misalnya sayap terbakar, 2 mesin mati, atau struktur pesawat patah, pilot harus membuat keputusan terberat. Perintah untuk melompat. Pilot akan memberi perintah bailout melalui intercom. Kru yang tersisa harus segera memasang parasut dan melompat keluar dari pintu keluar yang terdekat. Namun, seringkali kru yang terluka tidak bisa bergerak atau pintu keluar sudah rusak. Pilot dan kopilot adalah yang terakhir. Mereka harus menunggu, memastikan semua kru sudah keluar. Ada banyak kisah tentang pilot yang menunda loncatan hanya untuk memastikan penembak ekor yang terjebak sempat melompat. Meskipun ini berarti pilot sendiri kehabisan waktu. Ini adalah puncak beban moral dan pengorbanan di B-17. Terkadang benteng terbang ini gagal. Tidak ada misi yang menunjukkan kekalahan brutal B-17 melebihi misi Schweinfurt-Regensburg pada Oktober 1943, yang dikenal kru sebagai Black Thursday,
Kamis hitam. Tujuannya adalah pabrik bantalan bola atau ball bearings di Schweinfurt yang vital untuk produksi militer Jerman. Formasi bomber ini terbang sangat jauh tanpa perlindungan penuh dari pesawat tempur kawan. Jerman tahu ini adalah target yang penting. Mereka meluncurkan ratusan pesawat tempur Jerman untuk menyergap formasi B-17. Begitu pesawat-pesawat tempur Jerman menyerang, pertahanan B-17 yang andal pun kewalahan. Dalam satu hari misi itu, 60 pesawat B-17 ditembak jatuh. Ini adalah kehilangan satu batalion pesawat dan 600 kru dalam hitungan jam. Banyak pesawat yang meledak di udara, yang lain jatuh terbakar. Bagaimana nasib awaknya? Dari 60 pesawat yang jatuh, hanya sedikit kru yang selamat. Bagi yang berhasil melompat keluar, nasib mereka terbagi dua. Pertama, jika mereka mendarat di atas Jerman, mereka segera ditangkap dan menjadi tawanan perang atau prisoners of war. Hidup di kamp tawanan berarti berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dalam kondisi yang keras dan penuh kekurangan. Kedua, bagi yang tidak sempat melompat atau parasutnya rusak, mereka tewas seketika. Banyak kru yang memilih tetap di pesawat, entah karena terluka parah atau karena tugas, dan meninggal saat pesawat menabrak tanah. Misi Black Thursday ini menjadi titik balik. Setelah kerugian sebesar itu, Angkatan Udara Amerika Serikat terpaksa menghentikan pengeboman dalam skala besar sampai mereka berhasil mengembangkan pesawat tempur jarak jauh seperti P-51 Mustang yang bisa melindungi B-17 sepanjang perjalanan. Kekalahan ini membuktikan bahwa tanpa pengawal, benteng terbang B-17 hanyalah sasaran empuk yang mahal. Too close, boys. We made it though. Jika pesawat B-17 berhasil selamat dan mendarat, misi berakhir. Tetapi peperangan di dalam kepala kru baru saja dimulai. B-17 dikenal bandel, tapi tingkat kehilangan nyawanya sangat tinggi. Tingkat korban tewas di Angkatan Udara AS yang menerbangkan bomber seperti B-17 jauh lebih besar dari unit militer Amerika lainnya, bahkan melebihi Korps Marinir AS di Pasifik. Pilot-pilot ini rutin menyaksikan pemandangan yang tak terlupakan. Mereka melihat pesawat kawan meledak atau jatuh terbakar di samping mereka, hanya beberapa meter jauhnya. Mereka melihat puing-puing dan parasut yang gagal mengembang. Ketika mereka kembali, mereka harus melihat deretan kosong di briefing room yang seharusnya diisi oleh kawan-kawan mereka. Pilot yang berhasil menyelesaikan kuota misi mereka, yaitu 25 misi di awal perang, seringkali membawa beban psikologis yang sangat berat. Kondisi ini disebut Survivor's Guilt. Mereka selamat, pesawat mereka selamat, tapi mereka tahu pesawat lain yang terbang tepat di sebelah mereka hancur berkeping-keping. Mereka harus terus terbang dengan kru pengganti, sambil tahu bahwa kru yang lama sudah tewas. Tekanan mental ini memicu kecemasan dan trauma yang berlanjut lama setelah perang usai. B-17 Flying Fortress adalah simbol ketahanan, tapi sejarahnya juga adalah cerita tentang 10 orang yang dipaksa menghadapi dingin ekstrim, ketakutan konstan, dan kematian yang bisa datang dari arah mana saja. Mereka adalah contoh nyata dari harga yang harus dibayar untuk supremasi udara di Perang Dunia II. Kalau kamu yang jadi kru, posisi mana yang paling kamu takuti? Coba kasih tahu di kolom komentar. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.